apa yang kita lihat sangat tergantung pada kondisi mentalitas si pengamat. Sehingga orang akan sulit melihat kenyataan. Yang dilihat selalu refleksinya dia sendiri. Sulit untuk melihat kenyataan, itu sulit. Dia disembunyikan oleh kejadian-kejadian yang terjadi di depannya. Rahayu. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Salam rahayu. Apa yang kita andalkan kalau nggak akal? Betul sekali. Pikiran memang merupakan sarana yang bisa diandalkan manusia untuk mengembangkan dirinya. Namun yang berkembang seringkali bukan dirinya, melainkan pikirannya yang tumbuh menjadi sebagai dirinya dan mengaku sebagai diri yang sebenarnya. Manusia berkembang melalui pikiran sebagai pikiran. Manusia telah mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Dan lagi pula, pikiran merupakan sarana yang beresiko tinggi yang bisa membantu manusia untuk mengenal dirinya. Namun apa yang bisa dicapai manusia melalui pikirannya hanyalah diri ego. Hasil rekayasa pikirannya sendiri yang membuat manusia terjebak di dalamnya. Keberadaan pikiran dalam kehidupan manusia bagaikan makan buah si malakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Tanpa pikiran, manusia menjadi bodoh. Sedangkan dengan adanya pikiran, manusia terjebak di dalam keterbatasannya, di dalam konsepsinya. Pikiran adalah pintu darurat bagi manusia untuk mengenal kenyataan dan dirinya. Karena pikiran tidak mengantarkanmu masuk ke dalam kenyataan yang sebenarnya, kecuali hanya sebatas sebagai konsepsi semata yang membuatmu menjadi semakin berjarak dan terpisah dari kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, manusia harus mencari jalan kembali untuk merdeka dari pikirannya, hidup tanpa pikiran kembali. Sebelumnya, manusia pernah mengalami hidup tanpa pikiran, yaitu pada saat masih bayi dan kanak-kanaknya. Dan manusia harus hidup tanpa pikiran kembali pada puncak kehidupannya, yaitu di masa tuanya. Rahayu. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Kebetulan hari ini ada tamu dari Surabaya datang ke Padepokan. Ya, semoga dengan kedatangannya ini bisa melakukan dialog podcast, dan diharapkan dari podcast ini bisa melahirkan banyak hal yang bisa bermanfaat buat siapapun juga. Salam rahayu. Mas Purbo. Oke, ya, salam rahayu. Sugeng dalu ngapunten ganggu waktunipun iki. Ya, sama-sama, enggak apa-apa. Sudah diterima di padepokannya panjenengan. Jadi niki ingin nopo? Ya. Tanya jawab kali panjenengan. Monggo. Niki ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan supaya saya dan teman-teman yang menyaksikan juga bisa tercerahkan. Amin. Bisa untuk apa? Pedoman lah. Pedoman untuk kita menjalani di kehidupan. Ya, amin. Oke, pertama nih pertanyaan saya. Pertanyaan yang jelas. Oke. Tercerahkan secara tiba-tiba di puncak masalah itu maksudnya pripun ya? Apakah memang pada waktu kita posisi di puncak masalah itu tercerahkan itu dalam artian di kehidupan, atau memang itu ada isyarah dari jiwa kita, atau seperti apa niku pripun menurut gambaran dari panjenengan? Sekarang banyak orang yang nggak tahu apa yang dimaksud dengan tercerahkan. Ya. Tercerahkan itu hal yang sangat simpel sebetulnya ya. Orang menjadi tercerahkan pada saat dia
bebas dari pikiran. Ketika manusia itu bebas dari pikiran itu jernih. Jernih itu artinya tidak berpikir sama sekali. Dia non aktif. Yang dimaksud dengan pikiran jernih itu sama sekali tidak aktif. Nah, pada saat pikiran tidak aktif, maka kita akan mampu melihat kenyataan itu apa adanya. Nah, sebetulnya hanya di sana saja, simple. Ya. Nah, orang-orang ya yang bisa tercerahkan pada saat dia berada di puncak masalah, yaitu karena pada saat tercerahkan tiba, itu pada saat itu pikiran non aktif sama sekali. Nah, terjadinya pikiran itu diam, tidak melakukan aktivitas apapun, ini kan ada sebabnya. Penyebabnya adalah ketika orang itu mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Dan kesulitannya katakanlah sudah berada di ujung tanduk. Betul-betul sangat mengancam. Orang-orang semacam ini, dia seperti udah nggak bisa lari lagi. Ibarat pencuri, dia sudah dikepung di mana-mana. Udah dikepung di mana-mana dan nggak ada jalan lagi. Jalan yang dia bisa lakukan saat itu hanya pasrah. Mau lari kemana? Di depan hanya ada tembok yang tinggi misalnya. Maka yang dilakukan saat itu, pada saat dia lari-lari, jantungnya berdebar-debar, penuh dengan ketakutan. Di samping penuh ketakutan juga penuh dengan harapan. Harapannya apa? Mungkin bisa lepas. Tapi manakala dia tahu bahwa tidak ada jalan lagi, dan itu sadar nggak ada jalan lagi, maka pada saat dia tahu nggak ada jalan lagi, saat itu yang bisa dilakukan hanya pasrah. Dan pada saat pasrah tanpa disadari, pikiran itu berhenti. Pada saat pasrah dia malah nyaman, nggak ada ketakutan lagi. Malah nyaman. Justru pada saat dia masih merasa mampu lari-lari, dia malah pada saat dia merasa aku masih bisa lari, masih punya kemampuan untuk melewati semuanya. Tapi justru pada saat seperti itu, pikirannya super kacau. Jantung mungkin juga berdebar keras. Ya. Nah, manakala dia sadar tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan lain, dia betul-betul berada di ujung tanduk, ya ibaratnya seperti telur dia di ujung tanduk. Maka tidak ada jalan lain yang bisa dia lakukan saat itu kecuali pasrah. Nah, pasrah ini nggak gampang. Ya. Jadi dalam kondisi pasrah seperti itulah pikiran berhenti sama sekali. Pikiran menyerah. Kalau pikiran masih jalan, berarti dia masih membuat cara, mencari cara. Tapi kalau dia sudah tidak lagi menemukan cara apapun, pikiran berhenti. Nah, pada saat pikiran berhenti, maka yang nampak adalah kenyataan yang sebenarnya. Nah, masalahnya yang disebut pasrah itu bukan teori. Nggak bisa dilakukan, nggak bisa aku tak pasrah saya ini, nggak bisa seperti itu. Dengan omon-omon. Nggak bisa, harus ada kejadian. Makanya kalau kejadiannya belum puncak, nggak bakal terjadi. Makanya orang kalau sampai dia pasrah diri, keajaiban yang akan terjadi. Orang yang sakit bisa sembuh. Tercerahkannya di situ. Iya. Tercerahkannya di situ. Hanya saja pada saat orang itu tercerahkan dan mengalami kehidupan yang luar biasa, saat itu tuh
banyak hal yang masuk ke dalam diri kita. Banyak penampakan, banyak penglihatan yang muncul dengan tiba-tiba. Ya, penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun pada saat pikirannya kacau. Ya, penglihatan ini betul-betul penglihatan murni. Penglihatan di mana pikiran kita berhenti sama sekali. Ya. Karena alam semesta ini sebetulnya kan hanya satu keadaan. Yang bilangnya kenyataan ya. Kenyataan itu sebetulnya satu keadaan. Hanya saja ketika manusia mencoba untuk melihat kenyataan itu, nggak bisa. Kenapa? Kenyataan yang bagian luar itu gampang sekali terpengaruh. Kenyataan yang bagian luar ini gampang sekali terpengaruh. Terpengaruh oleh siapa? Terpengaruh oleh yang melihat. Ya. Sehingga kenyataan yang dilihat itu karena terpengaruh, terganggu oleh yang lihat, kenyataan itu berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi menurut prasangka kita. Sehingga kenyataan yang sebenarnya itu tertutup. Kenyataan yang sebenarnya itu menjadi tertutup. Akhirnya prasangka buruk ini muncul. Dia akan nampak sesuai dengan prasangka kita. Karena kan kalau dalam spiritualitas, aku tidak jauh dari sangkamu. Ya, itu betul. Ya. Apa kata hamba? Nah sekarang itu bisa dibuktikan dengan fisika kuantum. Dalam ilmu fisika kuantum, ya, bahwa yang disebut fisika kuantum sebetulnya kenyataan bagian luar yang mudah sekali terpengaruh. Ya. Apa yang kita lihat terhadap fisika kuantum sangat tergantung pada kondisi mentalitas si pengamat. Sehingga orang akan sulit melihat kenyataan. Yang dilihat selalu refleksinya dia sendiri. Sulit untuk melihat kenyataan, itu sulit. Dia disembunyikan oleh kejadian-kejadian yang terjadi di depannya. Ya. Seperti kita misalnya melihat samudra, ya. Apa sampai bisa melihat samudra? Nggak bisa. Yang sampai lihat ombaknya, ya. Lautan aja yang bisa kita lihat. Ya, lautannya kan di bawah. Yang di atas namanya ombak. Sedangkan ombak itu kan dia berombak bukan dari bawah. Dia berombak karena terganggu oleh badai yang ada di luar samudra. Ombak itu kan terjadi bukan dari bawah, tapi dari gangguan badai. Ya, katakanlah samudra sulit dilihat. Misalnya nggak ada badai, mungkin baru kita bisa melihat samudra. Tenang. Ketika tenang. Seperti itu. Begitupun kalau kita ini mampu melihat tanpa pikiran sama sekali, maka pada saat itu yang kita lihat adalah kenyataan. Nah, kenyataan itu adalah Tuhan. Ya, kenyataan itu adalah Tuhan. Makanya orang bilang, aku ini telanjang, aku ini maha terang. Artinya Tuhan itu nggak bersembunyi. Siapapun bisa melihatnya. Siapapun bisa melihatnya. Yang membuat kita heran, kenapa manusia banyak yang tidak mampu melihat? Ya karena itu tadi. Tuhan pun saya mengatakan, aku tergantung pada prasangka umatku. Makanya untuk melihat dia harus dengan ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Makanya kenapa kita harus khusyuk, kenapa kita harus melakukan meditasi. Di situ saja rahasianya. Ini yang bongkar rahasianya. Kalau kita mampu mengkondisikan pikiran kita sedemikian rupa, maka tersingkaplah
tabir ini tadi. Ya. Jadi kalau orang bilang seolah-olah kita menembus Tuhan, nah, itu sebetulnya salah. Tuhan itu nggak dipagari. Tuhan itu nggak sembunyi. Nggak ada batasan-batasan. Batasan. Jadi yang kita tembus adalah pikiran kita sendiri. Yang kita tembus adalah keyakinan kita sendiri. Keyakinan kita itu yang membatasi kita. Ya. Gini. Jadi, keyakinan kita sendiri yang membatasi. Setiap orang punya keyakinan. Pikiran kita membuat keyakinan. Nggak mungkin Tuhan ditemui. Masa manusia bisa bertemu dengan Tuhan? Nggak mungkin. Nah, itu sudah membatasi, itu sudah nggak bisa. Itu termasuk bagian dari prasangka. Ya. Dalam Quran jelas-jelas mengatakan banyak orang yang meragukan pertemuannya dengan aku. Padahal itu satu kepastian. Karena aku adalah yang maha ada, selalu ada. Jadi itu yang membuat bagi siapapun juga. Oleh karena itu bagi orang-orang yang pengalaman tercerahkan di puncak masalah itu merupakan pengalaman pertama. Dan rata-rata orang tercerahkan itu setelah mengalami kehidupan yang sedemikian rupa. Tapi di balik pengalamannya, di balik segala macam persoalan hidupnya memang akan menuntun dia untuk pada akhirnya pasrah. Tapi sampai kapan kira-kira ya untuk pasrah, tahapan pasrah? Ya itu tadi, sampai dia betul-betul melepaskan semua andalannya. Manusia itu masih mengandalkan yang lain. Kalau dia masih mengandalkan yang lain, misalnya contoh kayak seperti pencuri tadi yang masih mengandalkan bisa lari ke sana, bisa lari ke sini. Ya selama kita masih merasa masih bisa lari, masih bisa tabah, ya silahkan saja. Sampai di mana ketabahanmu? Yang membuat semuanya menjadi lama karena kita merasa tabah. Disinilah kita ya bagaimana mati dalam diri, hidup dalam Tuhan. Nah orang-orang pasrah itu seolah-olah dia mati di dalam diri tapi hidup di dalam Tuhan. Nah orang-orang yang belum pasrah berarti dia masih tergantung pada upayanya sendiri, masih tergantung pada pikirannya sendiri, masih tergantung pada kemampuannya sendiri. Sampai kapan? Ya sampai dia menyerah. Bagaimana Tuhan bisa menolong kalau dia belum pasrah? Hah? Ya. Tuhan sangat menghormati manusia. Kalau dia masih merasa bisa menjalankan sendiri tanpa pertolongan, jalankan, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah pasrah, memang aku berhak menolongnya. Tapi itu bahasa ya. Pada hakikatnya setiap kita mampu bebas dari pikiran, yang ada hanya kebahagiaan. Pada saat kita mampu bebas dari pikiran, surga. Makanya yang bilang ya, kalau orang-orang beragama mungkin percaya surga itu ada. Bahkan bagi mereka kadang-kadang kira-kira kita bisa masuk surga enggak ya? Kadang-kadang banyak orang yang menggambarkan tentang surga sedemikian rupa ya. Kadang-kadang cara menggambarkannya sudah berlebihan gitu, seolah-olah sudah pernah masuk surga. Ya. Sampai-sampai orang-orang yang nggak percaya Tuhan pun ngejek, wah berhayal aja surga gini. Jadi orang yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan jadi sama aja. Percayanya masih percaya ada enggak ya? Bagi orang yang nggak percaya itu hanya hayalan saja. Tapi bagi orang spiritualitas yang mengatakan surga itu ada. Surga adalah keadaan kita yang sebenarnya. Surga adalah keadaan kita yang sebenarnya. Ketika kita bebas dari pikiran, berarti kita ada di dalam surga. Ketika kita terperangkap kembali dalam pikiran, masuk ke neraka lagi. Tapi
Tapi kalau menurut panjenengan sendiri ya, apakah pikiran dan akal ini berbeda atau sama? Ya sama saja. Ya. Tapi kalau mau muraikan itu panjang. Anggap sama saja karena keduanya hanya merupakan sarana buat kita. Tapi kan di dalam bahasa agama kan kita kan alat utama itu kan akal. Betul. Tapi kan gimana caranya kita harus menggunakan akal, tapi akal ini kita harus bebas dari pikiran. Akal hanya alat bantu. Dia punya keterbatasan. Dia hanya bisa membantu pada batasan-batasan saja. Ya. Ibaratnya akal itu seperti kita dikasih lampu, Ya. ya. Nih, kamu tak kasih lampu untuk mencari siapa dirimu. Tapi kira-kira kalau hanya kita akal ini sebatas lampu, berarti kan nggak sampai 50% kan? Oleh karena itu dia terbatas. Terbatas. Makanya jangan mengandalkan akal. Akal. Apa yang kita andalkan kalau nggak akal? Akal harus kita maksimalkan pengetahuannya. Ya. Pikiran kita ini butuh pengetahuan. Manusia bebas bukan karena pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang kita butuh pengetahuan untuk pikiran. Agar pikiran ini terbebaskan dari ketidaktahuannya. Maksudnya kalau pikiran ini suatu belenggu gitu kan, menurut jenengan? Sekarang begini, pikiran manusia ini dia hanya potensi. Dia hanya potensi. Kalau potensi ini nggak dikembangkan, maka pikiran nggak ada gunanya. Ya. Bagaimana cara mengembangkannya? Butuh data, butuh informasi, butuh pengetahuan. Kalau data-datanya terbatas, otomatis informasi yang diolah pun terbatas. Ya. Contoh, orang-orang ateis mungkin dia hanya mengisi otaknya dengan pengetahuan-pengetahuan tertentu. Sehingga otaknya, pikirannya nggak berkembang terlalu jauh. Pikiran ini bergerak. Dia mampu berkembang sedemikian rupa tergantung pada data. Seorang bayi manusia, sekalipun dia anaknya dokter bedes, sekalipun dia anaknya dokter neuroscience, misalnya bayi itu kita lemparkan ke hutan dan nggak pernah bertemu dengan manusia, kira-kira dia bisa jadi manusia enggak? Kalau dia nggak pernah mendapatkan data-data, ya mungkin dia dapat data-data lewat matanya, lewat panca inderanya. Jadi talesan ya? Hah? Jadi talesan. Iya, kalau dia tahu. Ketika dia dipelihara oleh anjing, dia akan jadi anjing. Dipelihara oleh monyet, dia akan jadi monyet. Ya. Jadi data ini penting. Jadi ilmu pengetahuan bukan ilmu pengetahuan yang membebaskan kita. Ilmu pengetahuan itu membebaskan pikiran dari keterbatasannya. Nah, ketika pikiran ini terbebaskan, berarti kita bebas. Tapi cara membebaskan pikiran itu gimana? Jadi otomatis salah satunya adalah kita mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, terutama pengetahuan yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal kesejatian kita. Berarti ilmu di spiritual itu. Nah, oleh karena itu ada 3 macam ilmu, kalau bukan menurut yang, tapi menurut yang sebenarnya. 3 macam ilmu. Ilmu yang pertama yang disebut ilmu konseptual. Ilmu ini kita dapatkan dari mendengar, dari membaca buku. Ya, orang mungkin banyak baca buku tentang Amerika, tapi belum pernah ke sana. ya. Tapi yang dia tahu Amerika hanya dalam bentuk konseptual, dalam bentuk kata-kata saja. Dia belum pernah ke sana. Ini yang disebut konseptual. Ya.
Nah, ilmu konseptual ini kalau dalam agama ini ilmu syariat. Karena dia hanya melulu data, hanya melulu dogma. Ya. Semua agama hanya bisa mengajarkan dogma. Tuhan yang diperkenalkan dogma. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada, ada. Ya. Nah, ilmu yang kedua adalah ketika kita mendapatkan pengetahuan karena kita melihat. Ya. Wah, saya melihat Amerika, tapi lihatnya dari TV. Iya kan? Karena melihat itu kan berjarak. Ya. Melihat itu masih berjarak. Jadi ilmu yang kita dapat dari melihat itu belum akurat. Masih berjarak, masih ada jarak. Nah, ilmu pengetahuan, sains, itu ilmu yang kedua ini yang masih berjarak. Makanya sains ini disebut sebagai pengetahuan fenomenal. Ya. Masih berjarak. Makanya orang-orang ilmu pengetahuan mereka membatasi bahwa ilmu itu harus objektif. Tahu paham artinya objektif? Objektif itu artinya kita tidak boleh terlibat. Nah, kalau nggak boleh terlibat, berarti kita masih berjarak. Berarti objek yang dia ketahui masih ada jarak. Ibarat dia melihat api, dia hanya bisa melihat api. Dan api yang dilihat belum tentu api yang sungguh-sungguh. Karena untuk mengetahui api yang sungguh-sungguh harus didekati, disentuh apinya. Kalau dia sudah merasakan panasnya api, nah ini namanya pengetahuan substansial. Sudah pernah merasakan, sudah mengalami. Ya. Jadi pengetahuan tertinggi adalah mengalami. Begitu pula untuk masalah Tuhan, maka Tuhan pun harus dialami. Kalau kita baru mendengar, yang kita dengar baru namanya saja. Dan ketika kita mendengar namanya, ternyata namanya banyak. Orang Kristen nyebutnya gini, orang Hindu nyebutnya gini, orang Buddha nyebutnya gini. Setiap agama, setiap ajaran punya sebutan yang berbeda-beda. Itu nama. Nah, kita seharusnya mencoba mencari dan mampu melihatnya. Nah, ketika kita mampu melihat, yang kita lihat hanya wajahnya. Yang kita lihat hanya wajahnya. Dan wajah itu belum akurat. Seperti kita melihat api dari jauh. Bisa saja itu hanya lewat televisi, fata morgana. Kita belum menyentuhnya. Maka sains itu termasuk yang diselidiki sains adalah wajah. Wajah kenyataan. Apa yang nampak itu wajah Tuhan. Ya, hanya wajah. Apa yang nampak wajah Tuhan. Dan karena dia hanya wajah berarti belum Tuhan. Ya, belum Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengalaminya. Ibarat yang nampak ini hanya rumahnya Tuhan. Maka kita untuk mengalaminya harus masuk ke dalam rumahnya Tuhan. Bisa dipahami? Baru bisa ketemu Tuhan rumahnya. Nah, tinggal mampu gak kita menemui Tuhan yang ada di dalam rumah ini? Setiap orang hanya sadar sebagai rumahnya, belum sebagai penghuninya. Karena setiap saat manusia berada di dalam penjara pikirannya, ketika dia ada di dalam penjara pikirannya, dia hadir bukan sebagai kenyataan, melainkan sebagai ego. Apa yang sampean ketahui tentang diri sampean, semuanya kan produk pikiran. Ya kan? Semuanya produk pikiran. Padahal kalau ditanya siapa diri sampean sebenarnya, nggak bisa dijawab. Setiap sampean menjawabnya salah. Ya kan? Kalau ditanya siapa diri sampean yang sebenarnya, nggak bisa dijawab.
Setiap kita mampu menjawabnya, salah. Ya, salah. Seperti yang sudah menjelaskan kan. Kita nggak bisa mengatakan siapa diri kita. Kita hanya bisa mengatakannya dalam bentuk penyangkalan. Menyangkal itu artinya ya menyangkal. Aku bukan, gitu kan. Kalau aku adalah, nah, itu kan aku orang Islam, aku orang Jawa. Nah, itu. Kan begitu. Artinya kalau sampai bisa menyebutkan dengan jelas siapa diri sampean, itu berarti bukan. Karena menjawab pertanyaan siapa diri sampean yang sebenarnya itu tidak bisa dijawab. Ketika dijawab, salah semua. Dan semua jawaban itu merupakan identitas palsu. Bukan identitas sampean yang sebenarnya. Manusia itu bersih dari identitas apapun. Makanya nggak ada jawaban apa-apa untuk bisa kita katakan, bisa kita ungkapkan tentang siapa diri kita. Kata-kata yang bisa kita ungkapkan hanya dalam bentuk penyangkalan atau dalam bentuk negasi, dalam bentuk negatif. Aku bukan tubuhku, aku bukan pikiranku, aku bukan Jawa, aku bukan Islam, aku bukan. Iya. Berarti pada intinya kalau kita ingin tercerahkan, kita harus pasrah, kita harus pasrah. Nah, oleh karena itu pasrah yang pertama kali dialami oleh manusia biasanya terjadi secara tiba-tiba. Ya. Dan ketika itu terjadi, hidup itu rasanya nikmat. Mungkin ilmu pengetahuan akan menjelaskannya dengan perasaan ini nikmat itu karena kelenjar yang ada dari kelenjar sini keluar yang namanya dopamin ini. Nah, itu urusannya ilmu pengetahuan. Orang-orang ilmu pengetahuan itu hanya pandai berteori, tapi dia mengalami belum pernah. Karena bukan sekedar nikmat, tapi banyak penglihatan, banyak penampakan pada saat kita pasrah. Banyak penampakan, mungkin sampai akan gila, men. Artinya seperti orang gila gitu. Karena apa? Ketika penampakan muncul, sampai nggak bisa apa-apa, sampai hanya bisa iya, bisa 3 hari sampai cuma wow terus. Wow. Jawaban itu seperti muncul, tang. Dan sampai hanya bisa wow. Ini selalu pasrah sungguh-sungguh. Orang banyak berteori. Mungkin orang bisa menjawab seperti yang menjawab nih setelah mendengar dari dia. Iya kan? Jadi ketika orang mampu melihat tanpa pikiran, tanpa keyakinan, tanpa prasangka. Nah, pikiran yang jernih inilah pikiran yang seharusnya kita pakai. Makanya kalau ditanya yang bagaimana caranya menggunakan pikiran yang baik? Caranya menggunakan pikiran yang baik dengan cara tidak menggunakannya. Yang membuat penderitaan dalam kehidupan ini ya pikiran. Pikiran ini yang membuat kita terpisah dari kenyataan. Karena pikiran kita ini selalu mengajak ke masa lalu dan ke masa depan. Tidak menikmati. Tidak bisa menikmati kesekarangan. Padahal yang namanya surga itu sekarang. Tidak kemarin atau masa itu gak ada, itu alam mimpi.
Makanya kalau orang selalu keluar dari sekarang, berarti dia hidup di dalam mimpi. Berarti dia tidur. Loh, kalau sekarang ini yang sedang memberikan pencerahan semacam ini, tapi pikiran sampean ke rumah, kira-kira dengar nggak pencerahannya ya? Nggak bakal dengar. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena seluruh kesadaran sampean itu akan mengikuti pikiran. Pikiran kemana, ruhnya sampean juga ikut bersama pikiran itu. Jadi ingat ya, ruh kita pun keluar pada saat pikiran keluar. Ya. Oh gitu ya. Oh iya. Ya. Ruh kita keluar pada saat pikiran. Nah, bayangkan ini rumahnya ini. Kalau rumahnya sering ditinggal-tinggal gimana ya kira-kira? Ya, welas aslinya. Kemasukan tikus, kemasukan kecoa, kemasukan ular, kemasukan banyak penyakit. Pikiran kosong ini. Nah, karena pikiran keluar. Nah, kalau pikiran itu selalu hadir, maka seluruh energi akan masuk ke dalam. Makanya, kenapa pentingnya meditasi di sana? Agar kita membiasakan menghadirkan pikiran itu. Hadirkan pikiran itu. Jangan biarkan pikiran keluar dari kenyataan. Jangan biarkan pikiran itu masuk ke dalam masa lalu atau ke masa depan. Maka hidup menjadi asik. Hidup menjadi tenang. Sampai berpikir nanti saja sudah banyak masalah. Hah? Apalagi berpikir besok. Ya kan? Minggu depan, tahun depan. 7 tahun yang akan datang. Wah. Padahal kenyataan hanya 1 hari saja sekarang. Tapi sekarang ini abadi. Sekarang ini abadi. Jadi kalau orang bilang keabadian itu nanti di akhirat, akhirat itu sekarang. Ketika sampean dibawa oleh pikiran, itulah dunia. Ya. Tapi ketika sampean bebas dari pikiran, akhirat. Artinya dunianya berakhir. Sampean tinggal di akhirat. Akhirat itu artinya ketika dunia berakhir, maka yang ada kenyataan. Ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa pasrah diri dibutuhkan latihan, paling tidak meditasi. Orang banyak melakukan meditasi, meditasi juga ada tiga cara. Orang hanya kebanyakan meditasinya hanya di wilayah 2 saja. Kalau di tingkat pertama meditasinya masih fokus keluar. Latihannya kan fokus keluar. Misalnya meditasi, kita lihat titik, atau kadang-kadang pakai lilin lampu kita lihat. Kalau enggak bikin titik di tembok kita lihat, atau kita melihat ujung ini. Meditasi dengan fokus keluar ini kalau dalam disiplin yoga disebut dharana. Manusia yang hidupnya selalu keluar itu namanya kehidupan dharana. Ya. Hidup fokusnya selalu keluar. Fokusnya ke masalah-masalah fisika, keluar, ya, ke masalah-masalah, wah besok makan apa, besok beli apa, ya. Selalu keluar. Nah ini namanya kehidupan dharana. Kalau orang Jawa mengajarkan waktunya kembali ke dalam, ke batin, ke dalam, ya kan? Nah ketika kita mulai melihat ke dalam, nah kalau kita melihat ke dalam, berarti melihatnya pakai apa? Bukan pakai mata, hati. Kalau pakai mata yang kelihatan ya tubuh, yang kelihatan tangan, tubuh. Nah untuk melihat ke dalam otomatis menggunakan hati. Nah ketika manusia menggunakan hati,
maka dia menjadi fokus ke dalam. Nah, tapi ini sebagai jalan nggak apa-apa. Ya. Fokus ke dalam sebagai perjalanan itu lebih baik daripada fokus keluar. Ya. Tapi keduanya memiliki kekurangan. Seperti yang pernah jelaskan ya. Kalau kita terlalu fokus keluar, kita lalai dengan yang di dalam. Begitu pula kalau kita terlalu fokus ke dalam, kita lalai dengan yang di luar. Jadi harus balance ya. Bagaimana caranya balance? Caranya balance ya kita tidak keluar juga tidak ke dalam. Berada di tengah-tengah antara keduanya. Nah, untuk bisa mengatur, ya, mengkondisikan diri kita berada di tengah-tengah di antara keduanya, ini butuh latihan. Butuh latihan. Latihan yang paling sederhana dengan pernapasan. Pernapasan itu merupakan salah satu jalan, tapi bukan satu-satunya jalan. Dan kalau orang mau melakukan ini, akan mengalami yang luar biasa. Kalau yang bilang tadi, berada di tengah-tengah, tidak ke dalam, tidak keluar. Gimana caranya itu? Oh, caranya banyak. Ada yang paling puncak, tapi mungkin sulit bagi orang-orang. Tapi untuk langkah pertama kalau mau latihan, bisa latihan lewat pernapasan. Kalau orang-orang biasanya kalau latihan pernapasan, fokusnya pada napas keluar, masuk, keluar, masuk. Kita tidak biarkan keluar dan masuk tanpa dikendalikan. Yang harus kita kendalikan, kita harus fokus pada di tengah-tengah antara napas yang keluar dan masuk. Ini nggak gampang, tapi begitu sampean manggon, ya, begitu sampean masuk betul-betul di tengah-tengah antara dua napas tadi, napas keluar dan napas masuk. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Ya saat ini nih. Ya, ini soal pernapasan ini ya. Ya. Kalau soal pernapasan kan kita harus betul-betul mampu memantau napas. Jadi kita fokusnya bukan pada napas yang keluar maupun pada napas yang masuk, tapi di tengah-tengah. Nah, sampai kalau bisa melakukan itu juga salah satu keajaiban akan muncul. Keajaiban akan muncul. Dan ini orang-orang sains tidak akan mampu. Andai kata mampu, mungkin dia mulai bikin teori lagi nanti. Penelitian. Hah? Penelitian. Dengan penelitian nggak mampu, karena sudah punya planning. Otomatis pikiran tidak suci lagi, tidak jernih lagi. Karena yang namanya kepasrahan itu nggak bisa dilakukan secara sadar, kecuali kita sudah terlatih. Orang yang sudah biasa pasrah, sudah biasa bebas, maka akan mudah hal itu terjadi. Seperti yang bilang tadi, orang pasrah biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa disadari. Tapi kalau terjadi lama-lama dia akan terbiasa. Ketika dia mulai terbiasa, akhirnya dia tahu pola. Oh, ada polanya ternyata. Nah, kalau dia sudah tahu polanya, langsung dia bisa. Setiap orang akan belajar. Kita juga mungkin bisa belajarnya lewat pernapasan atau lewat mau tidur. Ya, ini belajar di tengah-tengah. Ya. Mau tidur, sampai harus mampu. Kalau mau tidur kan orang ngantuk loh. Nah, saat ngantuk itulah sampean harus berada di tengah-tengah antara ngantuk dan belum tidur. Caranya berikut nih. Loh, makanya sampean harus belajar pada waktu mau tidur tuh nikmati. Begitu sampean masuk mau tidur, ngantuk, itu sampean akan terasa masuk, seperti masuk ke alam mimpi. Tapi itu belum mimpi. Belum tertidur, tak mau tertidur, tapi tidak bangun. Kesadaran sudah tidak ada. Sampai sudah masuk ke bawah sadar, tapi disadari.
Ya. Contohnya gini, kalau sampean ya pada saat sampean tertidur tiba-tiba sampean kelindihan, tahu kelindihan? Nah saat itu pada saat sampean kelindihan sebetulnya sampean sudah masuk ke alam bawah sadar, tapi pikiran sampean masih terjaga. Tahu pikiran sampean terjaga, sampean saat pikiran sampean terjaga, tapi sampean terasa nggak bisa bergerak saat itu dan mencoba untuk menggerakkan, ya nggak bisa, sampai tubuhnya sudah tidur. Pikirannya yang belum tidur, pikirannya mencoba untuk menggerakkannya nggak bisa, pikiran nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya ketika dia berusaha untuk memaksa gitu, ya tubuh seolah-olah sudah naik gini, tapi setelah dilihat loh kok masih tidur. Nah disitulah sampai berada di wilayah antara tidur dan bangun, antara ngantuk dan mau tidur, itu belum tidur. Nah kalau itu disadari, luar biasa. Dalam posisi sampean berada di tengah-tengah itulah pikiran sampean, perkataan sampean bisa menjadi kejadian. Ini kita buka rahasianya. Berarti ya mandi pengucap nih. Mandi pengucap. Oh iya, di situ. Disitulah kita punya kuasa dengan kata-kata itu. Pada saat pikiran kita, di situ pikiran sudah bertindak. Pikiran di situ hanya jadi pengamat. Dia tahu, aku kok nggak bisa bergerak. Ya, dia hanya pengamat. Nah itu kalau mau belajar di sana lewat pernapasan. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi yang namanya surga, dia sudah ada. Dia keadaan kita yang sebenarnya. Surga adalah keadaan kita yang sebenarnya. Tapi manakala manusia mulai menggunakan pikirannya, anak-anak itu semuanya masih di dalam surga karena mereka belum menggunakan pikirannya. Tapi ketika anak-anak mulai belajar, mulai sekolah, mulai menggunakan pikirannya, itu hilang. Dan ketika mulai banyak peraturan yang harus dia ikuti, hilang. Kebebasan hilang. Pikiran verbalnya hidup. Situ. Dan itu sangat menentukan pada anak-anak karena dia pertama kali dia menggunakan pikiran. Dan pertama kali dia untuk mendapatkan banyak data. Tinggal data-data yang pertama masuk apa. Mungkin sampai setiap orang akan terkunci oleh data-data yang pertama kali dia dapatkan pada waktu anak-anak. Nah, data-data yang pertama masuk ke dalam pikiran kita, itulah yang akan membentuk keyakinan pertama. Nah, keyakinan itulah yang disebut agama. Maka kalau kita mau melihat dari sini, semua orang beragama sekalipun dia ateis. Artinya setiap orang punya keyakinan. Dan anak-anaknya akan mendapatkan keyakinan dari orang tuanya. Maka yang anak-anak mendapatkan ajaran agama itu bukan dari nabi-nabi, tapi dari orang tuanya masing-masing. Itu yang disebut agama. Kalau Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu bukan agama. Apa yang kita dapatkan dari orang tua kan hanya beberapa potong. Apa itu bisa disebut agama? Bukan. Apakah itu bisa disebut ajaran murni dari nabi-nabi? Bukan. Sepenggal. Yang namanya kiai belum tentu menguasai semuanya. Apalagi anak-anak. Apa yang bisa diserap oleh anak-anak dengan keterbatasan pikiran dan kecerdasannya? Lalu pengetahuan yang dia dapatkan di anak-anaknya dipakai selama hidupnya? Ya salah. Agama itu ya pengetahuan pertama yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, pengetahuan pertama ini akan membentuk keyakinan pertama.
Nggih. Sedangkan keyakinan manusia itu harus berkembang, tapi manusia rata-rata keyakinannya tidak berkembang. Dari mulai anak-anak sampai tua, keyakinannya tetap keyakinan anak-anak. Tapi kan kalau anak-anak kan apa ya, jiwanya tidak ada jiwa pendendam ya. Jadi habis bertengkar ya dia bisa main lagi. Ini bicara masalah keyakinan ini, bukan psikologi ya. Psikologi. Ya. Kita bicara keyakinan biar gak tercampur baru. Berarti ini beda konteksnya. Oh ya beda, disiplinnya beda. Ya. Nanti itu kalau kita bicara ke sana uraiannya harus lewat psikologi lagi. Ini bagaimana keyakinan itu terbentuk. Nih kalau bicara tentang keyakinan, mungkin yang pernah menggunakan metafor, banyak metafor yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya contoh gini, anak gajah, ya, metafornya anak gajah. Dia masih kecil, gajah ya. Kita ikat mungkin dengan tambang yang nggak begitu kuat, tapi diperkirakan anak gajah ini tidak akan mampu memutuskan tambangnya, ya kan? Lalu kita ikat pada pohon yang mungkin pohonnya kecil. Gajah yang diikat ini tentunya udah berkali-kali mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai setiap hari, sampai akhirnya dia punya keyakinan, wah aku nggak bisa mutusin tambangnya, ya kan? Muncul keyakinan kan? Aku tidak akan bisa memutuskan tambang. Kalau keyakinan itu sudah keluar dari hatinya, nggak ada upaya lagi. Pasrah. Bukan pasrah. Pasrah yang semacam ini belum pasrah yang sebenarnya. Itu putus asa berarti. Bisa disebut seperti itu. Artinya keyakinan itu membelenggu dia. Padahal tanpa disadari gajah itu kan makin lama makin besar. Lebih besar dari pohonnya, bahkan lebih besar dari talinya. Kalau dulu talinya waktu dia kecil besar, pada saat dia besar talinya jadi kecil. Harusnya kan dia bisa bebas, tapi kan dia nggak mau membebaskan diri. Ya karena terbelenggu. Karena keyakinannya tadi. Ya. Kira-kira kapan gajah ini sadar kalau sebetulnya dia bisa bebas? Nah, ini pertanyaan kan di situ. Kapan dia bisa bebas? Orang-orang kan seperti itu. Iya, iya. Ketika orang-orang berada di dalam puncak masalahnya, kapan dia bisa lepas? Nah, itu pertanyaannya sama. Kapan kira-kira gajah ini sadar kalau sebenarnya dia mampu membebaskan dirinya? Pertanyaannya sebenarnya sama. Sebetulnya setiap orang mampu membebaskan dirinya. Hanya saja dia masih terbelenggu oleh keyakinannya. Seperti anak gajah ini. Dan caranya untuk apa membebaskan keyakinan sendiri itu yang langkah yang spesifik menurut panjenengan pribadi. Wah, sulit. Dia harus di luar dia harus terjadi di luar keinginan kita. Kalau kita merencanakan nggak jadi. Kalau di luar rencana bisa. Nah, yang bisa membebaskan, misalnya contoh, ada kebakaran hutan, misalnya, gajah itu akan lari nggak kira-kira? Sekalipun dia tetap sadar dia nggak mampu, tapi kalau kepanasan Tetap lari. Iya. Artinya kan ada kejadian kebakaran, ya kan? Lari dia, dan setelah lari ternyata putus. Artinya dia baru bisa membebaskan dirinya dari belenggu setelah ada kejadian. Ada masalah itu tadi. Kira-kira kalau dia sendiri bakar sendiri misalnya, kan malah gagal. Bisa nggak kira-kira supaya bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu masalah diri nggak bisa direncanakan. Jadi kita membebaskan ini harus ada kejadian ini, harus ada masalah. Ada masalah. Oleh karena itu masalah yang datang dalam kehidupan sampean nggak usah membuat sampean risau. Tinggal sampai masalahnya dibikin puncak atau Iya, paham nih.
Ini baru tercerahkan ya. Iya, karena masalah itu akan membuat kita keinginan untuk bebas. Jadi keinginan yang harus tetap sampai pegang hanya satu. Jangan keinginan yang lain. Aku ingin kaya, ingin gini. Jangan. Keinginan-keinginan tadi akan membelenggu sampean. Hanya satu saja keinginan, ingin bebas. Keinginan bebas ini akan menghancurkan semuanya. Nanti yang tidak terduga itu akan datang sendiri. Ya. Padahal kita nggak boleh punya keinginan. Ya. Tapi satu saja nggak apa-apa, ingin bebas. Maka dengan keinginan bebas ini seperti api yang bisa membakar semua keterikatan. Nah, di situ ya. Jadi di sini bagaimana kita membebaskan dari belenggu keyakinan tadi. Kita yang membentuk keyakinan kita itu kan banyak. Keyakinan anak-anak ya, keyakinan anak-anak itu dibentuk oleh ketakutan-ketakutan. Jadi jangan heran kalau agama itu banyak menakut-nakutkan. Itu memang merupakan keyakinan pertama yang harus dibentuk di anak-anak. Dan itu alami. Ya. Misal alami ya. Contoh sampai punya anak. Anak-anak kan nggak tahu apa-apa. Coba anak sampai dibiarkan bebas jalan kemana-mana tanpa dikasih keyakinan apa-apa. Berbahaya nggak buat anak-anak? Ya, sangat berbahaya. Nah, terus jalan-jalan apa? Apa yang harus kita lakukan? Nakut-nakuti kan? Nakut-nakuti nggak? Ya, jangan ke sana nanti bahaya. Jangan nanti kamu diculik, nanti ketabrak mobil. Kan nakut-nakuti semua. Dan memang harus ditakut-takuti supaya nggak kesana kemari. Dan itu memang jalan pertama untuk manusia, nakut-nakuti. Tapi kan menakut-nakuti kan hanya berguna pada saat dia belum mengenal apa itu bahaya. Anak-anak itu kan belum mengenal bahaya. Iya kan? Nyebrang dikit ketabrak, kan belum kenal. Nah, kalau kita terlalu banyak nakut-nakuti juga akan buruk. Makanya di sana orang tua harus bijak tuh bagaimana. Nah, menakut-nakuti anak-anak itu ada batasnya. Ketika dia mulai berangkat jadi remaja, di sanalah saatnya kita mulai mengajarkan anaknya untuk mulai merasakan bagaimana menerapkan ke dalam kehidupan praktis. Karena ketika remaja, seorang anak itu sudah bersosialisasi, berhadapan dengan orang lain yang nggak bisa diatur, ya. Kalau dia mungkin di keluarganya masih berhadapan dengan orang-orang yang bisa diatur. Nah, orang tuanya bisa diperintah, orang tuanya minta ini nggak mau nangis. Nah, ternyata dengan ini nangis orang tua nurut, bisa diperintah. Tapi ketika dia bergaul dengan orang lain, ternyata orang lain nggak bisa diatur sama dia. Nah, di sini dia mulai dewasa, mulai belajar untuk memahami diri dan memahami orang lain. Iya. Jadi ada perubahan-perubahan ketika dewasa. Jadi anak-anak ya, pada saat anak-anak, keyakinan yang terbentuk dari ketakutan. Ya. Dari ketakutan-ketakutan. Maka orang-orang syariat ya isinya cuma ketakutan aja. Takut masuk neraka. Maka doanya kan selalu, ya Tuhan, jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari kesengsaraan, jauhkan aku. Yang dimintakan itu aja, jauhkan dari semua yang ditakuti. Nah, ketika mulai berangkat remaja, keyakinannya berubah. Dia mulai mengetahui apa yang dia butuhkan. Ya. Kalau di tingkat anak-anak, dia hanya sadar apa yang harus ditakuti, apa yang harus dihindari.
Karena orang tuanya lebih menekankan jangan pegang api nanti panas, jangan main api di dalam rumah. Yang diingat-ingat kan serba bahaya semua itu. Iya kan? Makanya jangan heran kalau belajar agama di tingkat pertama ya banyak fikihnya. Karena aturan-aturan jangan begini, jangan begitu. Ya, metafornya ya anak-anak memang aturannya gitu. Tapi ketika mulai berangkat remaja, dia sudah fokusnya pada apa yang dia butuhkan. Bukan yang ditakuti lagi, yang dia butuhkan. Nah, ketika dia fokus pada apa yang dibutuhkan, dia lupa pada yang ditakuti. Nah, di sana dia mulai belajar apa yang sebetulnya yang aku butuhkan. Ya ilmu, ya pengetahuan, ya teman, dan lain sebagainya. Ada perkembangan. Nah, begitu dia mulai berangkat dewasa, udah lain lagi. Dewasa udah keluar, tapi biasanya udah mulai kerja. Dalam kerja itu banyak sekali udah masalah muncul ya. Gagal berhasil, berteman, kena tipu. Ini wah, di masa dewasa ini banyak pengalaman. Kalau di tingkat remaja, ini anak-anak ini baru pertama kali ketemu orang lain, ya, orang lain yang nggak bisa diatur. Ya ada anak-anak yang juga jadi preman karena dia kalau di rumah dia manja, gampang ngatur orang tuanya. Di luar pun dia juga pingin ngatur yang lainnya. Sehingga antar anak ini juga terjadi yang namanya saling membuli. Ya. Bahkan keras di sini. Makanya di tingkat ini, puasa di tingkat ini ya menjaga diri supaya tidak marah. Jadi puasanya beda. Nah, jadi kalau keyakinannya di tingkat dewasa udah berubah lagi. Jadi kalau keyakinan di tingkat anak-anak itu masih keyakinan namanya. Kalau sudah di remaja itu berubah menjadi percaya. Dalam Islam namanya iman. Ya. Dan kalau udah dewasa keyakinannya berubah lagi. Bukan percaya tapi kepastian. Di tingkat ini sebetulnya orang sudah punya pengetahuan yang namanya kepastian. Ini orang yang sudah mencapai titik bahwa dalam kehidupan ini ada kepastian. Ini hakikat. Ya. Kalau di tingkat anak-anak itu, di tingkat rekod itu tadi lah, masih pengendalian dirinya masih jangan marah. Di situ apa? Yang dia mulai muncul yang namanya percaya. Tapi banyak manusia yang belum di tingkat percaya, masih di tingkat yakin. Nah, sampai tinggal gugur aku ini ada di tingkat keyakinan apa iman atau kepastian. Kalau di tingkat yakin, dia perlu orang yang yakin tuh orang yang contohnya malam-malam masuk ke tengah hutan, pasti muncul keyakinan. Ada macan enggak ya? Itu namanya keyakinan. Gelap ini biasanya ada macan, ada setan. Nah, itu namanya keyakinan. Di dalam keyakinan semuanya masih meragukan, nggak ada kejelasan. Ya, itu namanya keyakinan. Maka orang yang masih terus berada di dalam keyakinan, nggak ada kemajuan apa-apa. Karena dalam keyakinan keraguan itu banyak sekali. Nah, kalau sudah remaja agak baik kan dia sudah berubah jadi iman. Tahu bedanya iman? Kalau keyakinan tadi seperti masuk ke hutan tadi. Sedangkan orang beriman tuh sama dengan orang kalau sampean dari Surabaya mau ke Jakarta naik pesawat. Ya. Dan ketika sampai naik pesawat, sampean percaya dengan pilotnya, dengan pilotnya. Ya. Aku pasti sampai Jakarta selamat. Percaya kan? Ya, percaya. Kenapa kok percaya? Padahal sampean belum kenal. Sampean belum tahu nih pilotnya pernah tabrakan apa pernah jatuh belum. Ini yang namanya percaya. Dari mana munculnya percaya? Nah, ini sulit dijelaskan. Karena itu sudah menjadi kebenaran umum.
Ya. Iya. Coba kalau sampai nggak punya percaya, nggak bisa naik pesawat sampai. Kan itu sudah menjadi kepercayaan umum, percaya di sana. Berani naik pesawat. Sekalipun mungkin orang nyaman, orang kalau naik pesawat, ya semua orang pasti akan mengalami deg-degan. Selalu itu. Tapi setelah itu bisa diatasi. Wah, ketakutan selalu ada, nanti jatuh, nanti ini ada angin gitu kan. Selalu diatasi lah ya. Aku naik pesawat kan cuma 1 kali setahun misalnya, atau 1 kali sebulan. Nah pramugari tiap hari naik pesawat gak takut ya di sana. Oh iya dia aja gak takut, kenapa aku takut? Ya gitu. Nah, Jadi sudah beranjak ke kepastian gitu. Nah kepastian tuh gini. Ini percaya tadi, kalau tadi percaya. Percaya, kalau tadi masih percaya. Kepastian tuh di sini. Kalau orang biasanya yang namanya kepastian itu kan ada hukum sebab dan akibat. Ya. Kalau sebabnya ini, akibatnya ini. Kan gitu. Nah, kalau orang belum tahu hukum sebab akibat, maka dia nggak tahu kepastiannya. Kalau saya makan, pasti kenyang. Ya. Makan itu sebab, akibatnya kenyang. Nah kalau sampean makan, sampean butuh keyakinan nggak nanti kenyang atau tidak? Butuh keyakinan atau tidak? Tidak, karena di sana ada kepastian. Maka dalam kehidupan ini juga ada kepastian. Tinggal sampean melakukan langkah-langkahnya bagaimana? Langkahnya pripun menurut jenengan kalau udah harus mencapai ke kepastian Ya makanya